Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang paling cocok untuk hampir semua segmen. Mau dibuat sekolah oke, kuliah oke, bisnis oke, meeting oke, produktivitas juga oke. Intinya ini adalah laptop yang serba bisa. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo Yoga 7i. Dari namanya aja pasti kalian udah familiar. Pertama, karena namanya Yoga, jadi laptop ini juga bisa yoga, convertible, 2-in-1. Bisa jadi tablet, bisa jadi mode tenda, bisa jadi mode apapun lah, se-PW kalian. Dan di dalam paket pembeliannya juga sudah include Lenovo Digital Pen. Sebuah stylus yang canggih dari Lenovo, karena dengan Digital Pen ini kita bisa menggambar seperti layaknya di kertas. Udah ada fitur palm rejection, dimana ketika telapak kalian terkena layarnya nggak bakalan kegeser-geser. Dan ada pressure sensitivity, jadi kalau ditekan agak keras, tintanya akan tebal, kalau nggak terlalu ditekan akan tipis. Mirip seperti kita menggambar di kertas. Anggap aja kita ngegambar di kertas 14 inch karena layar dari Lenovo Yoga Slim 7i ini memiliki dimensi 14 inch dan layarnya ini lega banget. Keempat frame-nya udah tipis, modern banget sesuai dengan tren laptop modern di 2021 sekarang dengan 89% screen to body ratio. Jadi walaupun dimensinya 14 inch seolah-olah terlihat seperti laptop 13 inch. Untuk layarnya memiliki 300 nits, cukup terang karena biasanya laptop lain itu paling 200 atau 250 nits. Yoga 7i ini udah 300 nits, jadi kalau misalkan saya tembakkan di lighting yang ada di depan saya, kalian masih bisa melihatnya dengan jelas. Terus untuk panelnya juga udah pakai panel IPS dengan 72% NTSC atau setara dengan 100% sRGB. Jadi buat kalian yang suka ngegambar, kualitas warna yang ditampilkan akan natural, real gitu. Nggak ada warna yang pudar dengan color gamut seluas ini. Terus karena frame tipisnya tadi, secara form factor Lenovo juga membuatnya tipis dan ringan. Dengan bobot hanya 1,45 kg dan ketebalan cuma 1,49 cm. Untuk panjangnya 32 cm dan lebarnya 20,8 cm. Compact banget, kalau dimasukkan di tas nggak bakal menuhin space. Dan dibawa lama-lama di tas juga nggak bikin otot-otot kita ini gampang kram. Padahal dengan bobot 1,45 kg-nya ini, semua bahan materialnya menggunakan aluminium, bukan plastik, tapi bisa seringan ini. Rahasianya karena Lenovo menggunakan aluminium aerograde atau bahan aluminium yang biasanya digunakan di pesawat terbang. Makanya dia bisa ringan, tapi secara build quality solid banget. Kalau misalkan kalian ketuk seperti ini ya, itu kerasa banget solidnya. Kalau secara desain nggak ada perubahan dengan Lenovo Yoga Slim S series lainnya, cuman yang fabrik aja yang mungkin agak beda karena dia dilapisi dengan kain. Tapi yang kita review ini yang metal, Lenovo menamai warnanya dengan Dark Moss. Overall secara desain terlihat sleek dan elegan. Bisnis look banget lah, simple dan nggak terlalu rame. Jadi dia siap untuk semua kondisi, mau digunakan untuk meeting, kuliah, presentasi, atau apapun. Menurut saya desainnya ini masih pas banget. Untuk engselnya belum bisa dibuka dengan satu tangan karena memang terlalu tipis. Untuk keyboardnya sendiri udah Lenovo banget, yang artinya udah enak banget. Dari dulu saya adalah penggemar keyboardnya Lenovo karena buat bikin script yang sesuai dengan kebutuhan saya enak banget. Feelnya empuk dan bikin ketagihan. Keyboardnya juga udah backlit dengan warna putih yang menurut saya pas aja dengan warna laptopnya yang grey ke hitam-hitaman. Di sebelah keyboardnya terdapat grill speaker, jadi speakernya firing langsung ke penggunanya. Audionya dituning sama Dolby Atmos, yang secara kualitas suara sebenarnya kalau dibilang imersif banget, enggak. Cuman karena letaknya langsung firing ke arah pengguna, jadi suaranya lebih terdengar real dan natural. Kira-kira seperti ini suaranya. Terus di bagian area keyboardnya juga ada badge atau stiker dari Intel Evo. Sebuah stiker yang sangat susah untuk vendor laptop mendapatkan stiker ini. Jadi buat yang belum tahu, Intel Evo adalah sebuah sertifikasi dari Intel yang mewajibkan vendor-vendor pembuat laptop dengan prosesor Intel agar memenuhi standar dan juga kriteria tersebut. Dan standarnya susah banget. Pertama ada Instant Wake, di mana laptop harus tetap menyala dan terkoneksi dengan internet walaupun kondisi sleep. Terus harus ada biometric login, dan Lenovo Yoga 7i udah punya biometric login dengan fingerprint di pojok bawah bagian keyboard. Terus syarat lainnya, performa laptopnya
harus kenceng. Minimal harus pakai Intel Core i5 generasi ke-11 atau Intel Core i7 generasi ke-11. Dan sebenarnya ada dua SKU dari Lenovo Yoga 7i ini. Jadi ada yang Intel Core i5 1135G7 dan yang kita bahas ini adalah yang varian Intel Core i7 1165G7 dengan 4 core 8 thread. Fabrikasinya ada di 10 nanometer Superfin, boostnya bisa sampai 4,7 GHz dan memiliki 12 MB Intel Smart Case L3. Untuk Iris Xe Graphics tentu juga udah ada, sebuah IGP paling kenceng di muka bumi ini. Speednya bisa sampai 1,3 GHz dan memiliki 96 execution unit. Terus syarat minimal di Intel Evo memori RAM itu minimal harus 8 GB dan Lenovo Yoga 7i ini udah 2 kali lipatnya, jadi 16 GB dual channel. Memang dia nggak bisa di-upgrade karena onboard, tapi untuk sebuah laptop tipis dengan prosesor seri U yang hemat daya, menurut saya 16 GB udah lebih dari cukup. Terus untuk storage di Intel Evo minimal itu harus pakai SSD yang kapasitasnya 256 GB. Dan Lenovo Yoga 7i ini 4 kali lipatnya. Jadi untuk storage-nya dia udah pakai SSD yang kapasitasnya 1 TB yang nggak hanya lega, tapi speed-nya juga udah kenceng, 3000 Mbps. Terus dari segi konektivitas, Lenovo Yoga 7i juga sudah lolos dengan Intel Evo karena dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5 dan dia juga sudah memiliki Intel Thunderbolt 4. Ngomongin konektivitas untuk portnya, di sebelah kiri terdapat dua buah USB-C Thunderbolt 4, jadi Thunderbolt 4-nya ada dua, enggak satu. Terus juga ada audio jack combo. Terus di sebelah kanan terdapat tombol power dan USB Type-A 3.2. Waduh, portnya kok dikit banget ya. Tenang aja, karena di dalam paket pembeliannya selain Lenovo Digital Pen tadi juga sudah ada dongle, yaitu ada dongle dengan HDMI dan juga VGA buat kalian yang mungkin pengen mengkoneksikannya dengan monitor. Dan yang saya suka dari dulu, Lenovo itu nggak pernah tanggung-tanggung gitu, nggak pernah kentang kalau ngasih spesifikasi dan juga fitur. Ini aja udah bonus, stylus dan juga dongle. Sekarang kita bahas masalah baterai. Syarat minimal di Intel Evo baterainya itu harus tahan 9 jam. Dan Lenovo Yoga 7i ini memiliki kapasitas baterai yang gede banget untuk sebuah laptop yang hemat daya. Kapasitas baterainya 71 Wh. Dan hasilnya ketika kita tes untuk browsing dengan Wi-Fi on, brightness 50%, volumenya 25%, dia bisa bertahan sekitar 18 jam 15 menit. Ini gila sih ya. Awet banget. Orang kerja itu paling 8 jam sehari. Jadi kalau misalkan kalian gunakan hanya untuk kerja aja sehari 8 jam, paling tidak kalian ngecas itu ya sekitar 3 hari sekali lah. Ngomongin soal ngecas, di Lenovo Vintage-nya juga ada fitur yang namanya Rapid Charge. Dan kalau kita pakai Rapid Charge-nya ini 0 ke 100%, dia hanya butuh waktu sekitar 110 menit. Nggak ada 2 jam. Jadi kalian ngecas nggak ada 2 jam bisa dipakai 18 jam. Gila gak? Terus untuk performanya, pertama kita coba dulu di Cinebench R15 dengan skenario Extreme Performance, laptop juga kondisi dicas. Dan hasil tertinggi multicore-nya ada di 924 dan single core-nya 217. Sekarang kita coba lihat konsistensi performanya. Skenarionya sama, Extreme Performance, dan kita loop sebanyak 10 kali. Dan hasilnya bisa kalian lihat di tabel berikut ini. Skor tertingginya ada di running keempat dengan 924, skor terendahnya ada di running ke-10, 754. Kemudian kita coba di skenario kedua, balance on battery atau laptopnya tidak dicas, dan hasilnya ada penurunan performa dengan stabil di kisaran 400 poin. Sekarang lanjut ke Cinebench R23. Pertama skenario yang sama, rata kanan dengan kondisi laptop dicas, dan hasilnya single core-nya 1427, multicore-nya 5616. Dan untuk konsistensi performanya di Cinebench R23 kita loop sebanyak 10 kali, skor tertingginya ada di running keempat 5416. Tapi yang aneh ketika kita coba di skenario kedua dengan Lenovo Vintage-nya mode balance, kondisi laptop tidak dicas, tidak ada penurunan performa yang signifikan. Ya memang skor terendahnya di 4870, cuman sisanya ya tetap di 5000-an poin. Dan ketika kita tes di Cinebench R15 ini untuk suhu maksimum temperaturnya ada di 98 derajat Celcius. Cuman ya nyolong-nyolong aja karena average-nya ada di 64 derajat Celcius. Dan di R23 juga sama, maksimumnya 98 derajat Celcius, average-nya ada di 60-an derajat Celcius.
Terus di Time Spy Stress Test dia lolos dengan skor yang cukup tinggi 99,6% dengan suhu GPU di bawah 70 derajat Celcius. Terus untuk benchmarknya di Time Spy mendapatkan skor 1348. Sekarang lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering. Lenovo Yoga Slim 7i mampu merender dengan durasi waktu yang cepat banget ini, 1 menit 37 detik. Sekarang lanjut ke tes Blender menggunakan template BMW. Untuk CPU renderingnya mampu merender dengan durasi waktu 9 menit 58 detik dan untuk GPU rendernya 10 menit 43 detik. Lanjut ke tes gaming, walaupun sebenarnya segmennya bukan laptop gaming. Kalau kalian mau gaming kalian bisa cari Lenovo Legion. Dan di tes gaming ini kita coba Dota aja ya dengan settingannya rata kanan, jadi best looking. Dan hasilnya juga masih cukup playable dengan average FPS yang didapat itu sekitar 40-an FPS. Untuk suhu temperaturnya di game ini juga dingin banget di bawah 80 derajat Celcius. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo Yoga 7i kali ini. Dan kesimpulannya, buat kalian yang cari laptop yang bisa diandalkan di semua kebutuhan, semua kondisi, menurut saya Lenovo Yoga 7i ini bisa menjadi pilihan dan juga investasi yang menarik. Kenapa? Pertama, dari segi desain saya suka banget ya. Desain itu selera orang masing-masing, tapi menurut saya desainnya ini pas di segala kondisi. Terus performanya juga udah kenceng banget, mau dibawa kemana-mana enak karena dia tipis, cuma 1,49 cm, bobotnya juga cuma 1,45 kg. Selain performa yang bisa diandalkan, baterainya juga udah awet banget, 18 jam lebih. Terus bisa jadi tablet dan juga sudah include dengan Lenovo Digital Pen-nya juga. Ada dongle-nya juga buat kalian yang cari konektivitas, lengkap banget lah. Selain itu, Lenovo Yoga 7i ini juga sudah di cover dengan Lenovo Premium Care selama 2 tahun. Jadi kalau misalkan suatu saat laptopnya ada apa-apa dan kalian malas bawa ke service center, tinggal telepon aja dengan layanan bebas pulsanya Lenovo. Nanti bakalan ada teknisi yang kesana. Intinya bener-bener dimanjakan banget. Selain itu juga ada ADP atau Accidental Damage Protection. Buat kalian yang mungkin belum tahu ADP adalah garansi yang berani banget dari Lenovo. Karena misalkan laptop kalian rusak karena human error, misalkan kena air, jatuh, kebakar, atau kongslet, intinya yang human error, bukan salahnya Lenovo masih mau mengcover 100%. Kalian nggak bayar apapun selama 2 tahun. Gila, ini menurut saya adalah garansi yang berani banget. Jadi selain produknya emang bagus, after sales-nya juga bagus. Untuk harganya, yang SKU Core i5 dibanderol dengan harga 16.799.000. Sementara yang SKU Core i7 1165G7 yang kita review ini dibanderol dengan harga 20.999.000. Wah, mahal bang, uangnya nggak cukup. Tenang aja, karena Lenovo juga ada promo. Jadi kalian bisa masuk ke lenovopromo.com. Kalian bisa mendapatkan GoPay sampai 1 juta rupiah. Dan kalian bisa pilih juga hadiahnya. Ada keyboard, ada headset, ada mouse gaming, ada webcam juga di sana. Info lengkap kalian nanti bisa langsung lihat di deskripsi. Dan harga itu tadi sudah include dengan Office Home and Student 2019 yang berlaku seumur hidup. Jadi kita tinggal pakai aja. Dan promo ini terbatas sampai 30 Juni 2021, jadi kalian jangan kelamaan belinya. Dan produk Lenovo itu biasanya goib, karena kemarin saya mau beli untuk review yang Yoga Slim 7i Carbon dan juga Yoga Slim 7i Pro, itu udah goib duluan barangnya, udah habis. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.